Jungle. Halo, di video kali ini saya perwakilan dari kelompok saya yang akan memaparkan atau menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu tentang sistem pemesanan tiket bus PT Sampri berbasis online. Selamat menyaksikan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini digunakan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi pada penelitian kami ini. Adapun teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi dengan melihat dan mengamati proses pemesanan tiket bus yang ada di PT Sampri tersebut, yaitu kami melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dan secara detail. Langkah akhir kami melakukan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan pengamatan langsung untuk berbagai buku bacaan dan jurnal, khususnya yaitu mengenai sistem erat dengan tema penelitian kami ini. Yang pertama, kami mendapatkan yang namanya communication, baru yang kedua planning, yang ketiga modeling, dan yang keempat construction, dan yang kelima adalah development. Berikut adalah penjelasan interval yang kami dapat dalam tahapan di atas tersebut, yaitu tahap communication. Di tahap communication ini diperlukan yang namanya adanya komunikasi dengan customer dengan yang namanya perusahaan PT Sampri tersebut, di mana kami dapat mampu memahami yang mencapai tujuan ingin yang dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisiasi dalam proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan serta membantu mendefinisikan fitur-fitur atau fungsi dari software yang kami buat. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet, sehingga kekurangan komunikasi antara konsumer atau PT Sampri bisa disesuaikan dengan data-data yang didapat oleh penulis. Baru yang kedua, planning. Planning ini disebut dengan tahapan perencanaan, di mana di tahap perencanaan ini kita dapat menjelaskan estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan sebagai risiko-risiko yang akan terjadi, yaitu sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem. Produk kerja ini dihasilkan yaitu penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan dan tracking proses pengerjaan sistem, sehingga segala kegiatan yang dilakukan penulis tidak terlewati dan sesuai tepat waktu yang direncanakan. Baru yang ketiga yaitu modeling. Di modeling ini terdapat yang namanya analisis atau desain, di mana desain ini kita mampu membuat perancangan atau pemodelan arsitek sistem yang berfokus pada perancangan tersebut, yaitu permodelan arsitektur bisa berbagai perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya ini dilakukan yaitu untuk memilih, memahami, atau gambaran besar dari apa yang akan kita kerjakan dan dibutuhkan oleh customer atau si admin PT tersebut. Baru yang ketiga yaitu compression. Yang kelima yaitu tahap deployment, di mana tahapan deployment merupakan tahapan implementasi software customer, yaitu terdapat sebagai pemeliharaan software, perbaikan software, dan evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan ini terdapat yang namanya perancangan sistem. Di perancangan sistem dilakukan perancangan perangkat lunak pada program aplikasi, pemasaran tiket secara online dengan tahapan awal perancangan diagram atau UML, yaitu meliputi sebagai use case, activity, dan perancangan antar muka. Yang pertama yaitu use case diagram, di mana use case diagram ini bertujuan untuk menentukan siapa saja atau pemakai atau aktor yang nantinya akan menggunakan atau berinteraksi dengan sistem, dan proses-proses apa saja dan langkah-langkah bagaimana aktor akan berinteraksi dengan sistem, maka diperoleh aktor yang nantinya akan berperan langsung dalam sistem ini.
Whiskas adalah diagram secara merupakan permodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Inilah diagram use case kami, yaitu pelanggan dan admin. Yaitu pelanggan bisa melihat jadwal, dan pelanggan juga bisa booking, dan yang ketiga mengisi data penumpang, dan yang keempat cetak tiket, dan yang kelima yaitu melihat orderan. Sedangkan si admin dia login, baru yang kedua manipulasi data bus, yang ketiga manipulasi data jadwal, dan yang keempat memantau data customer, dan yang kelima yaitu memantau data transaksi. Yang kedua yaitu activity diagram activity. Diagram ini menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis, atau menggambarkan aktivitas sistem bukan yang dilakukan oleh si aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem ini yaitu menguraikan interaksi yang terjadi antara admin dengan sistem. Inilah activity diagram yang kami dapat, yaitu user atau pemakai dengan pemrosesan sistem. Yang pertama kita dapat memulainya, dan dia diproses, dia menampilkan menu layanan utama atau menu beranda atau home halaman utama. Dan si pemakai juga bisa langsung login, yaitu dapat dia memilih yang menu dengan yang namanya menu layanan. Di menu layanan ini terdapat lagi beberapa jenis tombol button, yaitu yang namanya lihat detail, dimana lihat detail ini diproses lagi dalam sistem, dimana sesudah diproses dia menampilkan data detail tersebut, dan di data tersebut dia sudah mampu yang namanya mendeteksi dia mau transaksi atau tidak. Jadi kalau belum, dia balik lagi ke transaksi. Jika sudah, dia akan menampilkan yang namanya etiket yang sudah dia cetak. Contoh yang pertama, dia tadi menampilkan transaksi. Jika dia ingin menampilkan etiket, dia akan mencetak etiket tersebut. Dan yang terakhir yaitu selesai atau end, dia sudah mencetak tiketnya tersebut. B. Implementasi, dimana di implementasi ini yang pertama kami mendapatkan bentuk dan tampilan program. Inilah kira-kira atau bentuk program yang kami dapat, yaitu tampilan menu utama. Baru yang B, tampilan menu input jadwal bus atau mencari bus dan input data bus. Baru inilah tampilan input jadwal bus. Baru tampilan input dan hapus data bus. Baru tampilan lokasi dan admin bus. Selanjutnya inilah tampilan login admin yang kami buat. Contoh admin kami mau login, jadi inilah tampilan halaman login kami. Baru yang kedua tampilan pesan bus atau output tiket, keluaran tiket. Jika sudah dicetak, berarti dia akan mengeluarkan yang namanya output atau cetak tiket. Dan skill sesudah itu kita kan sudah menyimpan file di exam, buka folder di folder C. Biasanya kan kalau kita nyimpan program itu kan di file C, exam, terus htdoc. Saya buat foldernya yaitu bus booking. Inilah semua program yang kami buat dan kami jalankan nanti di Google Chrome atau Mozilla. Baru kita buka Chrome.
localhost bus inilah tampilan awal admin untuk masuk ke dalam login program. Pertama kami untuk passwordnya yaitu admin, passwordnya yaitu admin 123 login. Kami di halaman utama kami ada beberapa jenis button yaitu home, schedule, dan bukit list. Maintenance, di maintenance ini ada lagi yang namanya terdapat dua proses yaitu bus list dan lokasi list. Dan ada lagi di sini administrator. Di administrator ini ada lagi ketiga button yaitu tombol user, manage account, dan tombol keluar atau end. Yang pertama di schedule. Kalau kita klik tadi schedule, muncullah yang namanya pemesanan atau lokasi yang mau kita tuju atau jam keberangkatan kita. Disinilah data-data yang kita buat. Contohnya ini data atau tanggal keberangkatan, nama busnya, lokasi kita mau kemana, jam keberangkatan, dan tanggal waktu, dan harga tiketnya berapa. Baru di bukit list ini kita klik. Di sini ada yang namanya nomor referensi, nama-nama yang berangkat, dan jumlah orang yang berangkat, dan jumlah harga. Contohnya di sini kan statusnya dibayar atau belum dibayar, nampak dia yang sudah dibayar atau belum. Baru di main stand. Di main stand ini ada lagi bus list, yaitu dia menggunakan bus apa, bus sampri atau bus ini gitu. Baru yang terakhir itu adalah administrator. Administrator ini dia ada akun user atau manage account, dan bisa juga keluar yaitu logout. Itulah kira-kira sebuah program yang kami bisa buat.